Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. SK Menteri Tahun 2009. terus Bapak ngerti hutan bambu ditebangin, dampaknya apa? Saya minta gini Pak, dalam diskusi gini seperti lebih Ya, ini kamu ngediskusi sama pidanain. silakan Pak. Yang memilih lokasi ini bukan Siapa? Mana? Ini masyarakat Penggarap. ditanya kamu Pak ini ya Pak. Ya bukan. Oh, Ini kan gini loh. Nebang itu tanya dulu dong pemiliknya. Ini mau ditebang orang nanam puluhan tahun, Pak. Orangnya sakit. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak, Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi, orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Orang puluhan tahun Pak ngegarap. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya wakil ketua komisi 4 di bidang kehutanan, nanya ke saya. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Nih, loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Nggak bisa. Seperti ini kan sama sekali. Saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Nggak ada lagi diskusi, Pak. Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana, Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764. Kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya program kepada masyarakat. Saya sebenarnya udah lama Pak, sejak tahun 2014 namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu membuat Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per kakak per orang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, kami ini pendamping ada karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat supaya itu longsor. Tinggal itu jalan di halus longsor. Akibat kebun awina dibabat. Kebun awina dibabat, jalan longsor. Sahan ngebangun jalan, Deddy Mulyadi longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Kerawang. Fungsi awal dari sisi ekologi. Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu. Sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Ya, anu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat, tinu ngajual awi gelondongan, dijen kerajinan. Dijen imah, eta ngaranna bambu jaya, ari imah lain bambu jaya atau elemen. Jadi elemen edehana imah ngalungitkeun awi. Dan Purwakarta itu, Jatiluhur itu, Sukasari itu sentral. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi, beak tah leuweung di dieu. Saya ngomong sebarakali Siliwangi. Ai Siliwangi teu ngajaga leuweung. Siliwangi. Ai Siliwangi teu ngajaga leuweung. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Dia duduk. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Jadi saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus sebulan lalu Pak Haji. Jadi kami melakukan Zoom meeting dengan BPM dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra, dan itu intinya
arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung, silahkan untuk melihat, mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu, yang akan dilaksanakan, karena harus disusun dulu RKU-nya. RKU-nya belum ada, sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon, dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Karena waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun nggak boleh, termasuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Rasanya tidak begitu, Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipre ya. Ini kita supaya jelas, Pak. Saya izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi. Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, carikan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Termasuk alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini, di SK Kulim KK tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan, yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP, masanya dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini yang harus dilindungi. Jadi gini Pak, dari sisi aspek ekologi, sebenarnya ini benteng terakhir kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Karawang. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung. Untuk apa? Melindungi ke bawah. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat, oh ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan. Ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pohonnya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Ini bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan ya bambu. Ini kuta mana, kuta tandingan. Akhirnya kalau gini, bahasanya begini. Kalau kutanya sudah terjaga, kuta tandingan terjaga, maka akan kerta mana, nanti makan makmur. Sebenarnya itu.